Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imaidari dengan NIM 221330. Terus jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Seperti biasa kembali lagi bersama saya dalam Learning Journal pertemuan ke-13 mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, dalam penulisan berita dan artikel ini yang diampu oleh Pak Adi Kusuma, SIKOM MSI. Dalam pertemuan ke-13 ini dibahas oleh kelompok 5 yang membahas mengenai jurus kreatif writing dalam penulisan berita dan artikel. Nah, mereka pembahasannya itu terdiri dari menemukan sudut pandang yang unik, menggali kekuatan bahasa, menceritakan kisah yang menarik, manfaat multimedia terhadap penulisan berita dan artikel, terus juga manfaat menulis kreatif. Terus di sini juga mereka menemukan sudut pandang yang unik itu yang pertama pengalaman pribadi, terus juga dari budaya, imajinasi, terus juga dari membaca buku, jurnal ataupun artikel-artikel yang ada di dimanapun. Terus juga di sini tuh ada beberapa cara untuk menggunakan sudut pandang unik dalam karya tulis kreatif. Yang pertama yaitu mengembangkan karakter. Jadi kita mengembangkan karakter diri kita sendiri. Terus juga mengembangkan karakter dari cerita itu. Terus juga mengembangkan ceritanya itu seperti apa gitu. Nah, terus juga yang terakhir yaitu mengembangkan tema. Jadi tema yang mereka bahas dikembangkan sehingga menjadi suatu yang karya tulis yang menarik. Terus juga menggali kekuatan bahasa. Dari gaya penulisan berita juga ada beberapa penulisan berita terdapat 3 gaya bahasa. Yang pertama yaitu gaya personal atau gaya pribadi. Terus juga dari gaya telegrafik. Terus yang ketiga yaitu gaya semi formal. Terus juga ada lagi gaya gaya penulisan artikel itu seperti apa sih? Nah, dari kesederhanaan, kejelasan, dan kalimat yang efektif dari tulisan Abram dan tulisan Rowe dapat diidentifikasi setidaknya 3 hal yang penting dalam pembentukan gaya tulisan yang sederhana. Yang pertama yaitu kata yang pendek atau short atau kata-kata yang pendek. Terus juga kalimat yang pendek dari short sentence itu. Terus yang terakhir yaitu struktur yang sederhana. Jadi simple struktur. Jadi bisa menjadi sesuatu yang memang menarik, apalagi buat warga Indonesia yang emang sesuai dengan sesuai dengan grafik. Katanya orang Indonesia itu minat pembacanya itu minim banget. Terus juga ada lagi mereka menceritakan kisah yang menarik. Jadi menurut Pramik pertama kali dilontarkan oleh Bateson tahun 1955. Pada awalnya, frame diartikan sebagai struktur konseptual mengenai sesuatu yang pandangannya itu mengenai politik, kebijakan, dan wacana yang mengapresiasi realita. Lalu konsep tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Goffman pada tahun 1974 yang memaknai frame sebagai pelaku yang menggiring individu untuk membaca realita. Terus juga proses framing media massa yaitu merupakan berita yang nama informasi media massa yaitu merupakan berita yang nama informasinya itu adalah masalah tertentu yang menjadi berita, yang mana informasi masalah tertentu menjadi ajang perebutan perang simbolik antara pihak yang menginformasikan pandangannya didukung oleh pembaca.
Terus juga manfaat multimedia terhadap penulisan berita dan artikel. Jadi definisi lain menurut Robin dan Linda pada tahun 2001, multimedia yaitu alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Ada 4 komponen penting dalam multimedia. Komputer. Nah, yang pertama yaitu komputer. Jadi komputer itu digunakan untuk mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar. Terus juga link membantu menggabungkan antara pemakai dengan informasi. Terus juga yang ketiga yaitu navigasi, yang membantu pemakai menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. Terus yang terakhir yaitu multimedia menyediakan tempat kepada pemakai untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dengan ide. Terus juga yaitu yang selanjutnya membahas mengenai manfaat menulis kreatif. Jadi menulis kreatif memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendorong munculnya ide-ide baru dan membantu memecahkan masalah secara kreatif. Terus yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, meningkatkan kemampuan linguistik, terus juga meningkatkan budaya baca. Terus yang selanjutnya yaitu meningkatkan keberanian untuk menghasilkan karya-karya baru. Terus yang terakhir yaitu memberikan pencerahan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, selesai pembahasan mengenai dari kelompok 5 ini, terus dilanjut seperti biasa revisi makalah. Seperti biasa dilanjut sesi tanya jawab, yang dimana ada beberapa pertanyaan yang memang mereka sangat antusias mengenai materi ini. Nah, setelah sesi tanya jawab itu setelah dijawab oleh kelompok 5 pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, dilanjut oleh penuturan dari Pak Ade-nya langsung mengenai entah itu dari revisi makalahnya itu apa aja sih yang salah, apa aja yang perlu diperbaiki, terus juga apa aja yang memang harus dibahas. Pak Ade juga mengingatkan kembali mengenai jurnal mengupload jurnal untuk tugas UAS penulisan berita dan artikel. Nah, dari seperti biasa karena memang mengupload jurnal kan memang butuh waktu ya, jadi memang harus dari sekarang. Nah, mungkin cukup sekian ya, selesai itu sekitar jam 5 atau setengah 5 gitu, seperti biasa. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dalam Learning Journal pertemuan ke-14. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.